Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat datang kembali di channel Zona Belajar Mandiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Lalu jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Oke, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini kita akan belajar apa saja ya? Yuk kita lihat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar 3 muatan ya. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia, ya, yang isinya itu menggali isi teks pidato dan menyampaikan kembali dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nanti kita masih mengidentifikasi pidato ya, agar kalian lebih paham lagi unsur-unsur dari pidato. Lalu di sini juga kita akan belajar IPS, yaitu menganalisis dan menyajikan hasil analisisnya tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama dalam lingkup ASEAN. Lalu kita akan juga belajar PKN, yaitu menganalisis dan menyajikan hasil analisisnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita pelajari dulu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti kita akan pelajari atau analisa sila pertama ya. Ada ingat kan sila pertama itu apa? Ya, betul. Sila satu atau pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang dalamnya berarti terdapat nilai ketuhanan. Nah, nilainya apa saja ya? Kita lihat nih. Yang pertama adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan. Lalu, hidup rukun antara sesama umat beragama dan kepercayaan. Nah, lalu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi itu hubungannya atau urusan pribadi ya, atau urusan individual masing-masing. Lalu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi nggak boleh saling ganggu tuh ya antar umat beragama, misalkan umat agama Islam dengan umat agama Kristen, lalu dengan agama Buddha dan agama yang lainnya, itu tidak boleh saling mengganggu, harus saling menghormati ya. Lalu yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi dalam kehidupan beragama itu harus sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tidak boleh dipaksakan seperti itu. Dan kalian juga jika mempunyai teman yang berbeda agama, tentulah harus saling menghormati dan bekerja sama. Nah, di sini tuh bekerja sama dalam urusan keimanan dan kepercayaan ya, atau keyakinan. Tapi kalian bekerja sama dalam kemanusiaan. Tentu itu juga tetap ujung-ujungnya dalam bentuk bakti kalian atau bentuk ketaatan kepada Tuhan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, sekarang kita analisis juga sila kedua. Nah, sila kedua itu apa ya? Bunyinya ya? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti di sini terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Apa saja nilai kemanusiaannya ya? Kita lihat yuk penerapannya. Nah, yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Nah, artinya kita nggak boleh beda-bedain tuh orang lain ya, teman kita, saudara kita, atau orang sekitar kita, ya harus kita menganggapnya sama ya derajatnya, hak serta kewajibannya. Lalu saling mencintai sama manusia. Nah, di sini saling mencintai itu artinya luas ya. Artinya mencintai itu kita bisa dalam bentuk perhatian kepada misalkan tetangga yang sedang kelaparan, misalkan ya kita memberikan makanan kepada tetangga yang sedang kelaparan, itu juga bentuk cinta kita kepada sama manusia. Lalu misalkan ada yang butuh pertolongan, lagi jatuh gitu ya, ada anak kecil jatuh, kita tolongin. Nah, itu juga bentuk cinta terhadap sama manusia.
Atau misalkan kalian sedang di jalan raya ingin lalu melihat kakek-kakek main nyebrang. Nah, kalian bantu menyeberangkan, itu juga sama cinta terhadap sama manusia. Nah, yang lebih penting cinta kalian terhadap orang tua. Nah, itu juga sama ya, mengandung nilai kemanusiaan. Lalu selain tenggang rasa dan tepas selera ya, tenggang rasa itu adalah saling menghormati ya, jadi tidak boleh mengganggu ya, mengganggu orang lain ya. Nah, ini berkaitan dengan yang poin 5 ya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kalau kalian pernah jahil ke temannya sampai nangis, kalian pernah membuli temannya, nah itu tidak boleh ya, karena bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya, dari segi menolong ya, tidak boleh semena-mena, itu nilai kemanusiaan ya. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini adalah kegiatan seperti bakti sosial ya. Kalian misalkan ikut Jumat berkah gitu ya, bagi-bagi makanan kalau punya kelebihan makanan kepada orang yang selesai Jumatan, lalu kepada membantu memberikan sumbangan terhadap panti asuhan gitu ya, atau panti jompo dan lain sebagainya. Lalu di sini berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, kalian juga bisa nih, seperti misalkan teman kalian yang dibully nih, kamu bela tuh teman yang dibulinya karena dia lemah gitu. Kalian harus menolong orang tersebut ya. Itu berarti kalian membela kebenaran dan keadilan. Lalu saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Nah, ini lingkupnya luas ya. Bangsa itu bisa bangsa di antara suku ya, misalkan di tetangga kalian misalkan suku Sunda, tetangga kalian suku Batak misalkan. Nah, kalian juga harus kerjasama itu dalam dalam kegiatan kemanusiaan. Atau misalkan teman kalian butuh bantuan nih, misalkan di rumahnya sedang beres-beres, tidak ada pembantunya, misalkan kalian juga bisa menolongnya seperti itu. Atau dalam artian luasnya antar negara, misalkan kita orang Indonesia bekerjasama dan saling menghormati dengan bangsa lain seperti Malaysia, Singapura dan sebagainya, seperti itu. Nah, ngomong bangsa lain tadi seperti Malaysia, Singapura ya. Nah, itu kita ingat apa ya? Nah, betul ya. Ini ada kaitan dengan ASEAN. Nah, sekarang kita bahas peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, itu adalah mengelola alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI sebagai jalur kapal niaga. Nah, di sini jalur pelayaran kapal niaga di wilayah ASEAN jadi semakin strategis karena adanya pemberlakuan ALKI di wilayah Indonesia. Apa sih itu strategis? Nah, bahasa gampangnya itu mudah kemana-mana gitu, atau mudah dijangkau oleh negara manapun gitu. Misalkan Singapura mau ke Indonesia atau dari Filipina mau ke Indonesia itu gampang itu aja aksesnya atau jalurnya untuk melakukan kegiatan ekonomi ya, seperti itu. Jadi semakin strategis. Lalu yang kedua itu ada pemrakarsa ya, atau Indonesia itu sebagai pemrakarsa atau pelopor atau yang mengawali masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, di sini masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA itu didukung penuh oleh Indonesia ya. Nah, MEA ini merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang menerapkan sistem perdagangan bebas. Jadi semakin mudah tuh ya negara-negara di ASEAN untuk melakukan jual beli ya. Lalu berikutnya ada berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, di sini pembangunan lumbung padi di ASEAN ditujukan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat negara anggota melalui penguatan, perluasan, dan menjamin keberlanjutan kerjasama lintas negara. Nah, jadi misalkan ada negara yang butuh asupan pangan karena sedang ada bencana ya. Nah, di sini lumbung padi ASEAN ini siap untuk membantu hal tersebut. Nah, selain di bidang ekonomi, ternyata Indonesia juga mempunyai peran di bidang politik ya. Apa saja ya? Kita lihat yuk. Yang pertama, Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Lalu yang keduanya adalah Indonesia juga berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau namanya adalah AFTA ya. Nah, ini ada kaitan dengan bidang ekonomi sebenarnya ya. Tapi karena kegiatan ekonomi itu butuh namanya kegiatan politik ya, seperti negosiasi,
negosiasi itu kayak nego ya, seperti itu, atau diskusi yang lainnya agar perdagangan semakin lancar. Nah, makanya di sini masuknya ke peran Indonesia dalam bidang politik. Lalu berikutnya adalah kerjasama menanggulangi peredaran narkotika dan obat terlarang. Nah, ini yang sampai sekarang masih marak ya, tentang penyebab peredaran narkotika dan obat terlarang, di mana-mana ternyata sangat kacau ya, sangat marak peredarannya. Makanya di sini Indonesia juga berperan aktif ya dalam bekerjasama dengan negara-negara di ASEAN untuk menanggulanginya, agar tidak ada lagi peredaran narkotika dan obat terlarang. Lalu yang terakhir adalah Indonesia berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah, apa itu? Yaitu berperan dalam penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara ASEAN. Misalkan yang dari Thailand nih ada penjahat nih ya, penjahatnya itu misalkan gembong narkoba, kabur ke Indonesia. Nah, di Indonesia akan ditahan nanti dan akan lapor ke Thailand. Seperti itu contoh simpelnya ya. Nah, setelah kita tadi mempelajari nilai-nilai Pancasila dan juga peran Indonesia di ASEAN, nah sekarang kita ingat lagi yuk unsur-unsur dalam pidato ada apa aja ya? Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah menganalisis ya unsur-unsur pidato pada pidato Ibu RT kalau salah ya. Nah, di sini kita lihat lagi, ternyata unsur pidato itu ada 5 ya. Yang pertama ada salam pembuka, biasanya berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Dan juga tidak lupa ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus disertakan ya, karena itu bentuk syukur kita atau bentuk terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk menyampaikan pidato. Lalu juga ada pendahuluan ya, di sini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Ya, jadi harus dipaparkan dulu topiknya agar nanti pendengar itu tahu mau pidato apa nih, seperti itu. Lalu di sini ada inti atau isi pidato. Isinya pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Misalkan pidatonya tentang kerja bakti di RT. Nah, nanti ada kalimat ajakan tuh dari si pembaca pidato ya. Lalu ada penutup. Nah, di sini penyampaian isinya adalah penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan, serta harapan dan pesan dari pembicara pidato tersebut. Yang terakhir adalah salam penutup. Nah, biasanya berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Dan juga kalau dalam Islam ada salam penutup ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, bagaimana tadi penjelasannya? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, agar kalian lebih memahami dan lebih tambah wawasannya, ada tugas ini. Nah, yang pertama di sini adalah lengkapi tabel ya dengan masing-masingnya dua contoh penerapan sila di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Yang pasti contoh penerapan sila 1 dan sila kedua ya. Nanti kan bentuk tabel seperti ini, tulis lagi di buku, lalu tulis contoh-contohnya. Ingat ya, masing-masing 2. Berarti totalnya ada berapa tuh? Ada 12 ya. Lalu tugas berikutnya, di sini kamu jawab, di sini apa saja peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, tadi sudah dibahas ya, kalian tinggal tulis lagi aja ya. Lalu yang 3 juga, peran Indonesia peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, pasti tadi ya, kalian tinggal tulis lagi saja. Tapi bagusnya jangan lihat lagi materi tadi ya, untuk mengetes ingatan kalian. Nah, lalu yang keempat itu carilah informasi mengenai peran Indonesia dalam peristiwa berikut ya. Di sini ada peristiwa KTT 1 ASEAN, ada kerjasama antar parlemen di ASEAN, juga ada pertemuan ke-44 Menlu Negeri ASEAN. Nah, di sini kalian bisa cari informasi di Google ya. Lalu yang kelima, nah kamu lihat lagi buku tema 7 1 halaman 23 sampai 24. Ya, dan bacalah teks yang berjudul Pak Abdi. Nah, di situ kalian identifikasi lagi unsur-unsur pokok pada pidato ya. Tuliskan juga ya unsurnya salam pembukanya, pendahuluan, inti penutup, dan salam penutup dari pidato tersebut. Ingat ya, hanya pidatonya saja. Ya. Oke, cukup segitu saja. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa berdiskusi dengan temannya ya. Yang pastinya berdiskusi melalui jarak jauh ya. Saling chat di WA dengan temannya,
mendiskusikan apa yang sudah dipelajari atau yang sudah ditonton ini. Lalu kalau misalkan masih belum paham, boleh tanya ke guru kelas masing-masing ya. Silakan aja, japri saja. Lalu jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau kalian masa ini video ini bermanfaat, kalian boleh share ke yang lain. Jangan lupa like dan komen juga. Lalu juga bagi yang belum subscribe ya, subscribe supaya nanti channel ini lebih berkembang lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.